guys, kalian harus lihat ini. Bagus banget, gede banget, megah banget. Oh wow. Maksudnya ini kalau dari jauh ya nggak begitu kelihatan gede-gede banget, tapi pas udah dekat itu jadi buset dah, ternyata segede ini gitu. Jadi dalam satu tempel Luxor ini kita bisa melihat 3 masa. Hai guys, selamat datang di videonya Diana Tania. Ada Diana di sini dan ada Pado. Halo. Dan ini udah video ke beberapa setelah video pertama dari playlist Mesir ya. Kalau misalnya kalian belum nonton video-video sebelumnya, wajib nonton dulu supaya berkesinambungan dan kalian mengerti POV kita terhadap Mesir ini seperti apa. Karena sebenarnya Mesir ini tempatnya seru banget dan sebenarnya banyak banget sejarah yang udah kita familiar atau kita udah pernah dengar, tapi kita belum terkoneksi aja gitu loh satu sama lain. Di tempat yang kita lagi ada sekarang ini tuh salah satu tempel Mesir atau kuil Mesir terbesar ya guys, dan ini adalah salah satu kuil yang terbesar di dunia. Ini kedua, yang pertama adalah Angkor Wat ya. Nomor pertama ada di Kamboja yang Angkor Wat itu yang paling besar, yang kedua adalah ini Karnak Temple namanya. Dan oh my god guys, kalian harus lihat ini. Bagus banget, gede banget, megah banget. Jadi along the way sambil kita masuk ke dalam Karnak Temple-nya, karena kita baru di gate-nya aja nih sekarang, nanti kita juga akan jelasin apa aja sih isinya gitu ya. Oke, let's go. Let's go. ちなみに、これがこの門作った時の Oke, jadi pintu masuknya, gate-nya tuh ada di sebelah sana. Tapi zaman dulu banget tuh sebenarnya gate-nya bukan yang ini guys. Nanti kita kasih tahu gate yang aslinya tuh dulu di mana. Akhirnya dibangun lagi gate lebih depan lagi, yaitu gate yang ini. Yang sebelah kanan ini tidak selesai, yang sebelah kiri itu selesai. Dan ini oh my god, ini gede banget. Coba lihat dong. Ini manusia segede gini. Tuh, segede gini, gate-nya segede gitu. Gede banget gak sih? Dan kalian harus lihat baloknya ya. Balok batunya, satu baloknya tuh segede gini. Ini nggak dipotong, bukan diassemble gitu, tapi satu bloknya segede gini. Si Pado kan biasalah, dia udah belajar tentang tempat-tempat ini, dan dia tahu kalau ini kan di sebelah sini ada reruntuhan nih. Reruntuhan ini tuh bekas masa pembangunan. Jadi mereka supaya bisa taruh batu ke paling tinggi, mereka tuh bikin gundukan pasir sampai tinggi banget untuk bisa taruh batunya ke paling atas. Dan ini tuh sisaannya katanya. Ini yang dari lama banget kita udah pengen lihat. Bertahun-tahun kita pengen datang ke tempat ini, akhirnya kesampaian. Ini yang ada di depan muka gue adalah gate yang aslinya. Oke, kalian siap? 1, 2, 3. Hadah. Gede banget, oh my god. Terus diukir ya guys, ini bukan ditempel gambarnya atau dilukis, ini diukir dari batu asli. Ini kan yang atas gambar ya, ada juga yang tulisan. Nah tulisannya yang di bawah nih, tuh diukir satu persatu dengan begitu rapihnya, dengan begitu spesifiknya. この線になってるじゃん、黒く。これ洪水の後だ。 Ini tuh dulu bekas banjir, jadi sempat kerendam lumpur. Tapi sekarang udah nggak pernah banjir lagi karena udah ada dam. Dan nanti kita akan lihat damnya di Aswan, di tempat yang berbeda. Oke, setelah masuk ke gate ini, kita officially ada di dalam kuil dari Karnak Temple ini. Dan akan langsung disambut oleh pilar-pilar yang luar biasa besar guys. Oh wow. Dan setiap pilarnya itu diukir dengan hieroglif, kisah-kisah kemenangan para raja-raja dan kisah-kisah para dewa-dewa yang ada di sini. Ini total pilarnya ada 120-an, semuanya diisi dengan hieroglif. Tapi sayangnya karena sempat banjir ya, segini kurang lebih. Jadi yang bagian bawah itu agak-agak udah rusak. Tapi yang bagian atas itu masih sangat bagus kondisinya. Even warna-warnanya juga masih sempurna. Ini dari sekitar 3000 tahun yang lalu. Masih ada sampai detik ini, masih bisa kita lihat guys. Bagus banget.
で、真ん中の方のやつがね、こう、花が開いてる。パピルスが花開いてるみたいなので。で、真ん中の方は閉じてるんだよね。Oh, karnak tempel ini dibuat untuk penyembahan dewa terkuatnya mereka yang paling terkenal yaitu Dewa Amun-Ra, dan ini dibangun oleh Firaun Ramses II. Dan Firaun Ramses II ini memang terkenal banget seperti seolah-olah tuh arsitek di zaman itu karena dia membangun banyak banget tempat-tempat bersejarah pada zamannya ya. Oke, Padok pengen banget kesini. Kenapa Padok? Oke, silahkan. ラメセス2世の時代に、インドの、トルコの方にヒッタイトっていう国があったんだよね。で、そのヒッタイトっていう国と、エジプトが戦争したんだよね。で、その戦争が終わった後の和平条約、仲直りして、こういうルールで仲直りしましょうっていう文があるじゃん。それの人類のこの歴史で一番古いのが形に残ったのがここに書いてあるんだよね。元の文は銀のこうパレットに書いてあって、それをコピーしたんだよね、ここに。で、面白いのがヒッタイト。だから今のトルコの地方でも同じ文章がその当時の文字で残ってるんだよね、向こうでも。同じ文章が。なんていう形で？紙で？銀のパレット。銀のパレット。だけど今はその銀のパレットなくて、向こうではどんな形で残ってるかわかんないんだけど、石なのか紙なのか。そう。だから同じ文章なのに、トルコにもここにも残ってるっていう。ポーネグリフみたい。そう。全然人いないからこれメインじゃないんだろうな。Kita bisa melihat obelisk. Ayo guys, kalian tahu nggak obelisk itu apa? Karena gue jujur sebelum gue datang ke sini gue nggak pernah tahu, cuma pernah tahu kosakatanya doang dari ini Minecraft. Kalau main Minecraft tuh ada obelisk. Gue nggak tahu itu fungsinya untuk apa gitu. Ya obelisk nan do you sonzai nan obelisk. Pokoknya intinya obelisk itu adalah bangunan benda yang menunjukkan kekuasaan, kehebatan gitu. Kayak sebuah pertanda aja. Dan udah kelihatan guys. Ada dia obelisknya. Kalau kalian nonton video sebelumnya, tempelnya Hatshepsut ya kan, obelisk ini dibangun sama beliau untuk menunjukkan kekuatannya, powernya sebagai Firaun wanita. Gue jadi suka banget nih sama Hatshepsut. Sebelum ada Cleopatra ternyata ada Hatshepsut guys. Maksudnya ini kalau dari jauh ya nggak begitu kelihatan gede-gede banget, tapi pas udah dekat itu jadi buset dah, ternyata segede ini gitu. しかもこれ一枚の岩だからね。一枚の岩? これ一枚の岩だから。Ini dari batu utuh, nggak disambung. Satu batu utuh dicari yang segede ini, dipotong lalu diukir. Lo bisa dilihat dari sini. めっちゃ綺麗だよね。ね。絵が。Gila. Ini satu dari sekian banyak obelisk yang ada di sini, karena sebenarnya di sini banyak ya raja-raja yang membangun di sini, kan totalnya ada 2000 tahun. Dan setiap ada Firaun yang naik, bangun lagi, maka ini area tuh jadi seluas itu. Katanya dulu di sini dipercaya kalau di sini ada dewa Amenra-nya. Amenraって何の神様だっけ? 太陽の。もう一箇所行ってもいい? いいよ。なんでマップ見てないのに分かってるように。そうなんですよね。もう暗記してんじゃん。Jadi di lain sisi dari altar tadi ada satu ruangan tertutup seperti ini, yang dimana di dalamnya tuh ada beberapa relief dewa-dewa, termasuk Hatshepsut juga. Dan di sini kita bisa lihat kalau Hatshepsut itu gambarnya dihapus guys. Kalian bisa lihat itu seperti dicungkil gitu ya. Dan siapa yang cungkil gambar ini adalah anaknya Hatshepsut sendiri, karena beliau ingin menghapus nama ibunya sendiri dari sejarah, tapi terbukti tidak berhasil. Sekarang kita harus berangkat ke temple satu lagi, namanya adalah Luxor Temple. Dan sebenarnya dari Karnak Temple ini
sampai ke Luxor Temple itu tuh bisa ditarik garis lurus sepanjang 3 km guys. Jadi dulu komplek ini tuh disebut dengan Sphinx komplek. Banyak banget kayak kuil-kuil atau tempat-tempat seperti ini di sepanjang 3 km itu dari sini sampai ke Luxor Temple. Dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Luxor itu dulu adalah tanah suci bagi peradaban Mesir kuno, karena banyak raja-raja atau firaun-firaun membangun tempat-tempat seperti ini gitu loh. Yuk mari kita ke tempat satu lagi. Oke, kita udah sampai di Luxor Temple dan ini tempat yang sangat istimewa karena merupakan pusatnya penyembahan untuk dewa Amun-Ra atau dewa matahari di zaman Mesir kuno. Tapi ini nggak cuma masa Mesir kuno aja, nanti kalau kita masuk ke dalam kita bisa merasakan adanya 3 jenis masa yang berbeda yang tergabung semuanya dalam Luxor Temple ini. Ini adalah patung-patung dari Firaun Ramses, ada 6 totalnya. Terus ini ada obelisk ya. Obelisknya sebenarnya ada 2 tapi satu lagi dikasih ke Paris katanya. Nah, Luxor Temple ini adalah salah satu temple yang bagus didatengin saat malam hari karena di light up guys. Tuh, kalian bisa lihat pilar-pilar yang tadi juga ada di Karnak Temple, tapi sayangnya di sini pilar-pilarnya tuh udah lumayan kondisinya tuh nggak sebagus Karnak Temple ya. Guys, gila ini menarik banget sih. Jadi kalian lihat kan di sini tuh ada bangunan. Terus di sebelah sana itu ada kayak jendela-jendela dan ini ada kayak pintu masuk gitu. Jadi sebenarnya dulu waktu ini semua dibangun itu kan tahun 1500 sebelum Masehi kan. Lalu setelah itu kedatangan bangsa Roma kan. Nah, bangsa Roma itu mereka membangun gereja. Ini gereja yang di bawah sini. Lalu ternyata ada bencana alam, banjir, segala macam. Jadi ini ketutup sampai sini guys. Lumpur semua sampai sini. Setelah itu di abad ke-7 Islam datang kan. Nah, mereka tuh pengen bangun masjid. Tapi karena udah ada struktur bangunan sedikit yang kelihatan, mereka pakai itu, manfaatkan itu untuk bangun masjid di atasnya. Nah, setelah mereka bangun masjid, baru ada penemuan kalau ternyata di bawah ini semuanya ada temple, yaitu Luxor Temple ini guys. Jadi dulu tuh cuma kelihatan segini doang. Gitu, jadi dari sini aja kita udah bisa melihat bangsa Roma lalu bangsa Islam ya. Di sini ada bangunan-bangunan besar. Oke, sekarang kita ikutin Padok. Kemana kita Padok? Kemana? Oke. Kelihatan gak sih guys gambar ini? Ini orang dan lehernya tuh diikat, yang artinya ini tuh budak. Ini tuh salah satu dari sedikit hiegraf yang masih bagus banget sampai sekarang. Oke, kita masuk ke dalam dan kelihatan ada pilar-pilar lagi seperti di Karnak Temple tadi. Dan yang sebelah sana tuh patungnya Tutankhamun guys. Kalian notice gak sih? Wajahnya muda banget. Itu karena Tutankhamun tuh waktu meninggal aja umurnya 20-an. Dulu ada kayak festival untuk dewa Amun-Ra itu salah satu kayak festival terbesar yang ada di masa itu, makanya dibikin semegah itu gitu. Cara mereka menyembah dewa Amun-Ra tuh tertulis di tembok ini. Kita udah sampai di bangunan yang paling ujung belakang dari Luxor Temple ini, dan kalian bisa lihat ya di sini pilarnya tuh kayak modelnya udah berubah guys, karena bangunan ini udah terpengaruh masanya Yunani. Tapi nggak sampai di situ aja, kalau kita lihat detailnya lagi, ini tuh seperti ada gambar ala-ala bangsa Eropa gitu guys, dan ini yang menggambar adalah bangsa Romawi. Jadi dari satu bangunan ini aja terbukti kalau ada sejarah 3 masa yang besar, yaitu masa Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Tulisan-tulisan yang ada di sini semuanya kayak menjelaskan apa aja yang Firaun Ramses kedua tuh berikan kepada dewa Amun-Ra ini. Yang paling gampang dilihat sih yang ini ya. Nih di sini ada sapi guys, kakinya diikat terus lehernya kepotong. Itu artinya Ramses kedua memberikan sapi, persembahan sapi untuk dewa Amun-Ra kayak gitu. Terus kalau kalian lihat ya, ini kan diukir, tapi diukirnya tuh bukan yang gambarnya, tapi yang bagian bukan gambar ya, paham kan? Yang sebelah sini, ini tuh gambar persembahannya kayak agak beda gitu. Kalian ngeh gak bedanya di mana? Nih gue kasih lihat dari dekat ya.
Nih, bedanya tuh di pahatannya. Jadi ini pahatannya kan yang bukan gambar yang dipahat. Tapi kalau ini yang gambarnya yang dipahat, guys. Itu karena bagian ini sama bagian ini tuh jedanya 1200 tahun. Ini dibangun pada saat Mesir kuno, ini dibangun sama Alexander the Great. Jadi demi Alexander the Great tuh bisa masuk ke dalam masyarakat peradaban Mesir kuno. Kan dia harus kayak brainwash orang-orang dong supaya percaya kalau dia juga pemimpin bagi bangsa Mesir. Akhirnya dia bikin cerita kalau dia juga salah satu Firaun yang dipercaya oleh dewa-dewa gitu, dan buktinya dia memberikan seserahan untuk dewa Amun-Ra. Makanya dia bikin batu kayak gini untuk kayak semacam brainwash orang-orang Mesir kuno, dan orang-orang itu pada percaya. Akhirnya Alexander the Great juga menjadi salah satu Firaun gitu loh. Jadi dalam satu tempel Luxor ini kita bisa melihat 3 masa peradaban Mesir kuno, masa Yunani, dan masa Roma. Keren banget.